Halo sahabat medsos, di video kali ini aku akan berjalan menuju Bundaran HI Jakarta menggunakan kereta MRT. Jadi, bila mana kalian ingin menggunakan transportasi umum, menggunakan kereta mungkin menjadi pilihan tepat ya teman-teman. Nah, di sini adalah seputar informasi mengenai peraturan di saat kita berada di dalam kereta MRT. Di sini juga ada dendanya ya teman-teman, bukan sekedar peraturan. Nah, jadi aku sekarang ini berada di stasiun MRT Dukuh Atas BNI atau stasiun Sudirman, stasiun KRL-nya ya teman-teman. Tempat ini mungkin sudah pernah kalian dengar ya teman-teman, dengan sebutan SCBD. Nah, disitulah stasiun KRL Sudirman dan stasiun MRT berada. Nah, kalau di ujung sana itu ada tangga eskalator, cuma dia naik ke atas bukan turun. Jadi sebenarnya kalau kalian mau main ke Bundaran HI itu nggak harus naik MRT juga teman-teman. Kalian bisa juga jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki menghabiskan waktu kurang lebih 15 menitan lah. Di sini aku sudah berada di dalam stasiun MRT teman-teman. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman. Jadi sebelum kalian menaiki kereta MRT, kalian harus dicek terlebih dahulu tasnya teman-teman. Ini adalah peraturan untuk menaiki kereta MRT. Oke, setelah tas kita sudah dicek, kita langsung menuju pintu masuk. Jadi aku di sini itu baru pertama kali naik MRT ya teman-teman. Jadi aku nggak punya kartu MRT. Tapi teman-teman di sini bisa menggunakan kartu elektronik atau menggunakan aplikasi punya MRT ini. Jadi di aplikasi MRT itu kalian bisa membeli tiket di sana dan kalian juga bisa beli tiket lebih dari satu orang. 1-5 orang ya teman-teman. Dan pembayarannya bisa menggunakan uang elektronik ya teman-teman. Uang elektronik yang disediakan atau yang bekerja sama dengan kereta MRT. Terus setelah kalian sudah mengetap masuk stasiun kereta MRT, di dalam sini terdapat toilet ya teman-teman. Ada toilet, ada lift, dan juga eskalator. Tapi perlu diketahui juga teman-teman, eskalator di MRT Dukuh Atas itu dia untuk turunnya itu masih manual teman-teman. Jadi kalau kalian gak mau naik tangga, kalian bisa naik lift. Karena eskalator di sini buat naik doang teman-teman. Oke, aku sudah di peron kereta MRT berada. Di sini cukup banyak perbedaan ya teman-teman. Di atas ada pelang tujuan rutenya teman-teman beserta jamnya. Lalu di sini kita langsung ditunjukkan dengan rute perjalanan MRT ya teman-teman. Jadi rute MRT itu berbeda sama KRL ya teman-teman. Mungkin ini adalah rute keseluruhan teman-teman. Padahal MRT itu stasiunnya cuma ada 13 doang teman-teman. Dan itu hanya mencakup daerah Jakarta saja. Beda sama KRL. Kalau KRL kan Jabodetabek ya teman-teman. Jadi KRL itu kalau nggak salah 80 stasiun ya teman-teman di area Jabodetabek. Kalau MRT 13 saja dan daerah Jakarta. Hanya di daerah Jakarta saja teman-teman. MRT itu hanya di Jakarta teman-teman.
Oke, jadi terus di peron ini juga beda ya teman-teman sama KRL. Kalau di MRT dia tertutup peronnya karena dia di bawah tanah. Nah, ini juga teman-teman perbedaan KRL sama MRT. Kalau KRL itu kan dia berada lintasannya di atas tanah dan di layang ya teman-teman, KRL. Lalu kalau MRT itu dia di lintasannya di teman-teman, jalur layang dan jalur bawah tanah teman-teman. MRT itu teman-teman ada yang di bawah tanah. Lalu untuk kapasitas gerbongnya teman-teman, kalau KRL itu kan dia 8 sampai 10 ya teman-teman. Tapi kalau MRT ini dia cuma sampai 6. Ini kita nih. Nah, ini kereta tujuan aku ya teman-teman menuju Bundaran HI. Jadi pintunya itu, pintu kacanya, pintu peronnya tertutup. Nanti keretanya berhenti, baru dia akan terbuka. Cukup aman sih teman-teman buat anak kecil gitu. Cuma di sini aku belum melihat anak kecil teman-teman. Apa karena masih hari kerja dan sudah malam juga teman-teman? Oke, tujuan Bundaran HI nggak terlalu ramai teman-teman. Ini sama kayak KRL sih teman-teman. Untuk kayak perbedaan di dalamnya itu. Untuk perbedaan di luarnya atau namanya fisik dari keretanya ini aku belum lihat teman-teman. Karena kan aku baru naik pertama kalinya di jalur bawah tanah. Jadi nggak kelihatan teman-teman. MRT yang aku naikin ini dibilang cukup sepi ya teman-teman, karena aku naiknya ini pada hari kerja. Dan orang-orang itu jam segini tuh udah pada pulang sih teman-teman. Oke, di sini aku sudah sampai di stasiun MRT Bundaran HI teman-teman. Lalu kalau untuk di stasiun Bundaran HI itu ada dua teman-teman. Yang aku taiki ini itu tangga manual, tapi katanya di belakang ini ada tangga eskalator ya teman-teman. Setelah kalian sudah naik dari kereta MRT ini, kalian tinggal naik ke atas saja, lalu keluar dari bawah tanah stasiun teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di atas dari stasiun MRT bawah tanah teman-teman. Di sini kita langsung diperlihatkan ya teman-teman, gedung-gedung tinggi di sekitaran Bundaran HI. Di sini yang ramainya itu di tempat itu teman-teman, di depan. Jadi ada terminal busway Transjakarta. Itu dia ada di lantai atas, dan di lantai atasnya itu ada untuk view foto-foto ke arah sekitaran Bundaran HI teman-teman. Nanti aku akan naik ke atas terminal bus itu teman-teman. Dan kira-kira apa ada persyaratan untuk naik ke sana atau sekedar cuma-cuma, nanti kita akan lihat di video ini teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah berada di sekitaran Bundaran HI dari bawah ya teman-teman. Mana? Ya, di Bundaran HI itu dikelilingi sama gedung sih teman-teman ya. Oh, di situ doang ini. Nanti kita akan coba ke atas sana. Nah, lihat di sana sudah ramai orang yang pada ngantri. Ternyata nggak sepi teman-teman, ternyata di atas itu ramai teman-teman. Dan harus ngantri dulu untuk berfoto. Nah, biar nggak penasaran, kita akan coba ke sana gitu teman-teman. Persyaratan apa gitu untuk kita itu foto di atas itu. Nah, setelah aku dan teman-teman aku sudah berada di halte busway di bawah, dia akan bertanya kepada petugasnya, kira-kira pakai kartu apa gitu untuk bisa
buat foto ke atas gitu, apakah bisa cuma-cuma atau kita harus bayar gitu. Ternyata di sini itu bisa pakai kartu kereta teman-teman. Pakai KRL bisa. Kata dia kita bisa pakai kartu kereta KRL ya teman-teman. Lalu di sini aku dan teman-teman aku langsung mencoba gitu, apakah bisa masuk halte terminal Transjakarta ini. Bisa aku coba, ternyata beneran bisa teman-teman masuk Transjakarta, masuk halte terminal Transjakarta pakai ini teman-teman, kartu kereta. Tapi aku belum tahu teman-teman naik Transjakartanya itu apakah pakai kartu lagi atau enggak. Karena di sini aku akan coba untuk teman-teman, lokasi berfoto di Bundaran HI itu teman-teman. Di sini aku percepat karena tadi ada itu ya teman-teman, ada pekerja proyek. Jadi terminal ini belum selesai dikerjakan, jadi tadi cukup berisik, jadi aku percepat. Nah, di sini adalah miniatur dari sekitaran Bundaran HI. Nah, ini adalah view dari atas Bundaran HI teman-teman. Ternyata untuk naik ke sini itu ngantri dulu teman-teman. Tuh lihat teman-teman, rame yang ngantri teman-teman untuk berfoto di atas Bundaran HI ini teman-teman. Untuk melihat view Bundaran HI dari atas ini, kita diperbolehkan hanya 20 orang teman-teman. Lalu kita juga dikasih waktu teman-teman, yaitu 10 menit. Wah, bagus ya teman-teman, lihat dari atas ternyata. Tadi setelah kita lihat dari bawah tuh kayak biasa-biasa aja gitu kan, karena mungkin lurusan nggak kelihatan dari atas. Dan di sini pas lihat dari atas ternyata bagus teman-teman. Lihat deh, dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi teman-teman. Dan kita lebih jelas ngelihat kolam Bundaran HI itu teman-teman. Dan ngelihat kendaraan-kendaraan dari atas. Oke, ini saja perjalananku menuju Bundaran HI menggunakan kereta MRT. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.